dipakai Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Aku juga, kalian gimana? Melayani Tuhan, kenapa enggak? Kenapa harus takut? Kenapa harus malu? Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Kamu mau dipakai Tuhan? Yuk kita melayani Tuhan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Teman-teman, yuk kita pakai talenta kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita melayani Tuhan dari sekarang. Kids for Christ. Shalom adik-adik. Hai, ketemu lagi sama Kak Pinda dan Cici Sally pastinya. Ya, apa kabarnya hari ini? Pasti baik kan kalian semua di rumah? Ya, semoga semuanya tetap sehat ya Ci ya. Iya. Dan hari ini kita mau mulai lagi ibadah online kita. Masih boleh tidur-tiduran nggak Ci? Gak boleh dong. Boleh makan nggak Ci? Gak boleh juga. Harus sikapnya harus gimana ya? Harus duduk manis. Ya, harus sungguh-sungguh. Boleh bercanda ya Ci ya? Benar. Gak boleh sampai main HP ya di rumah. Ya. Oke. Hari ini kita mau nyanyi lagu Anak Sekolah Minggu. Siapa yang masih ingat lagunya? Pasti ingat semua kan? Pasti ingat ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar rumah dulu, tetap di rumah saja untuk menjaga kesehatan ya Ci ya. Kalau ada keperluan, kalau keluar rumah harus pakai masker pastinya. Dan sering-sering cuci tangan. Oke, tadi kan kita udah usir iblisnya Ci. Bener. Tapi kita harus tetap hati-hati, ada iblis yang masih tetap mengintai adik-adik di rumah. Iya benar. Oke, kita menyanyikan apa Kak? Lagu yang bilang dong dong dong. Yang nggak tahu lagunya kita jangan sama belajar ya. Oke. Hatiku mau bicara
Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk dengerin cerita firman Tuhan. Semua adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama nyanyi lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, adik-adik semuanya, keadaan saat ini, semua itu karena seizin Tuhan. Kita mau belajar tetap berserah sama Tuhan, tetap percaya sama apapun rencana Tuhan dalam hidup kita. bersyukur untuk hari ini. Kalau kami boleh melakukan ibadah online kami lagi hari ini, Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan buat hidup kami. Kalau sebentar adik-adik akan mendengarkan cerita, biarlah Kau yang hadir dimanapun adik-adik berada pada saat ini, Tuhan. Biarlah mereka boleh duduk manis, Tuhan. Mereka boleh mendengarkan cerita, dan mereka boleh melakukan setiap firman dari cerita yang mereka dengar. Dan biarlah anak-anak dimanapun mereka berada, Tuhan, mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati juga yang akan menyampaikan cerita, Tuhan, biarlah melalui hamba-Mu, Tuhan, adik-adik boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, waktunya dengerin cerita ya. Benar. Selamat mendengarkan. Dah.
kabar? Seneng banget hari ini, di hari Minggu kedua bulan Maret, kita masih bisa ketemu buat ibadah online sekolah minggu guys ya, Hosana. Yeay, siapa yang udah semangat untuk dengerin firman Tuhan? Nah, hari ini Cici Fitri akan cerita tentang iman. Lebih spesifik lagi, kita akan bahas kunci yang akan membuat iman kita semakin kuat. Buat adik-adik yang di rumah, Cici tahu hari-hari ini ada banyak ujian buat iman kita. Kita diajarin untuk selalu percaya sama Tuhan Yesus, tapi kadang-kadang keadaan gak membuat kita untuk bisa terus percaya. Kadang keadaan bikin kita nyerah, keadaan bikin kita gak sanggup lagi untuk pertahanin iman kita. Karena si iblis memang gak seneng. Iblis memang selalu datang untuk mengganggu anak-anak Tuhan Yesus dan melemahkan iman kita. Untuk itu, kita akan cerita dan nonton video tentang satu murid Tuhan Yesus, namanya Petrus. Nah, pasti adik-adik di rumah juga udah pada inget murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus. Nah, si Petrus ini dia mendapati sebuah kejadian yang imannya tuh jadi lemah. Imannya sempat dikalahin sama rasa takut dan kekhawatirannya, yaitu pada saat dia menyangkal Tuhan Yesus. Ingat ceritanya gimana? Nah, yuk kita nonton video ini dulu ya. Komik Alkitab Anak. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Ayat hafalan. Tuhan adalah benteng hidupku. Kitab Mazmur pasal 27 ayat 1. Nah, gimana adik-adik? Udah nonton videonya? Di videonya itu diceritain tentang Tuhan Yesus waktu dia ditangkap. Waktu itu memang perjalanannya pada saat mau Tuhan Yesus disalibkan gitu. Jadi ini awal-awal ketika Tuhan Yesus pertama kali ditangkap. Dan sebagai murid Tuhan Yesus, Petrus ketakutan. Karena kalau misalkan semua orang tahu dia ini adalah murid Tuhan Yesus, maka dia juga akan ditangkap. Dia bisa juga nanti dikasih hukuman. Rasa takut itu yang pada akhirnya membuat Petrus 3 kali. Berapa kali adik-adik? 3 kali. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai ayam berkokok. Nah, di situ diceritain kan gimana pada akhirnya Petrus menyadari dan dia menangis setelah dia sadar ayam berkokok. Terus perkataan Tuhan Yesus yang
tadinya dia bilang nggak mungkin, aku tidak akan menyangkal engkau, tapi karena Tuhan Yesus tahu dia akan menyangkal Tuhan Yesus, dibilang, sebelum ayam berkokok, kau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Nah, coba ya kita baca lagi ya. Jadi tadi buat adik-adik yang di rumah, nanti bisa baca Alkitabnya lagi. Kisah tentang bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus, itu ada di kitab Injil Matius. Matius yang ke-26, pasal 26 ayat 69 sampai 75. Di situ perikopnya jelas. Petrus menyangkal Yesus, dan kalau adik-adik nggak cuma mau baca di sini, kisah ini juga ada di dalam Injil yang lain, di Markus dan juga di Lukas ya, nanti bisa baca. Oke, nah Cici mau kutip ayatnya yang ke ini dulu nih, yang ke-70 ya kan. Ini yang pertama kalinya si Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ya, nah terus dia yang di ayat yang ke-72 menyangkal Tuhan Yesus lagi. Menyangkalnya dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Nah, terus ada lagi yang ke-74. Karena banyak orang yang kenal wajahnya Petrus, karena Petrus kan sering banget ikut sama Tuhan Yesus kan. Jadi kayaknya ini Petrus yang suka ikut sama Tuhan Yesus deh. Kayaknya ini adalah salah satu muridnya. Orang-orang ngomong gitu. Nah, tapi dia udah 2 kali menyangkal Tuhan Yesus. Sampai di ayat yang ke-74 Petrus bilang, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Nah, di sini ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dia sedih, dia menangis, dia menyadari bahwa imannya menjadi lemah. Dia membiarkan ketakutan, dia membiarkan keadaan, dan dia membuat dirinya udah gak lagi mempertahankan imannya di hadapan orang-orang lain. Dia malah menyangkal Tuhan Yesus, bilang nggak kenal sama Tuhan Yesus. Di situ dia imannya menjadi lemah. Nah, karena hari ini Cici bilang, Cici akan cerita bagaimana kunci untuk kita bisa imannya tetap kuat, imannya tetap teguh, itu ada di kisah sebelumnya. Jadi sebelum Petrus menyangkal Tuhan Yesus, ini ada kisahnya, yaitu waktu di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani ini Tuhan Yesus karena sudah tahu dia akan ditangkap, dia udah merasa khawatir, udah merasa sedih, udah merasa takut. Akhirnya dia pergi berdoa, dan pada saat dia berdoa, Tuhan Yesus mengajak Petrus dan juga kedua anak Zebedeus, ya kan? Nah, pada saat Tuhan Yesus di sana berdoa, Tuhan Yesus bilang, kalian berjaga-jaga ya di sini, gitu kan? Tuhan Yesus bilang supaya Petrus juga berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi di sini kalau adik-adik lihat, ini kalau ceritanya kalian bisa juga baca di Matius 26 ayat 36 sampai 46. Nah, di sini diceritakan bahwa Yesus mengajak murid-muridnya itu ke Taman Getsemani kan untuk berdoa. Di sini di ayat yang ke-40 Tuhan Yesus pergi berdoa, terus dia bilang kepada murid-muridnya, sama Petrus dia bilang, kamu tunggu di sini ya, berjaga-jaga. Tapi di ayat 40, setelah berdoa, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, di ayat yang ke-41, Tuhan Yesus sudah bilang sama Petrus, kamu harus berjaga-jaga dan berdoa, supaya kamu bisa dilepaskan dari berbagai pencobaan. Nah, kalian bisa juga lihat, ternyata akhirnya Tuhan Yesus tinggalin. Udah nih, Tuhan Yesus tinggalin, Tuhan Yesus berdoa lagi. Tuhan Yesus balik lagi, Petrusnya tidur lagi, ya kan? Nih, Cici bisa kasih tahu di ayat 43, dan ketika ia kembali pula,
ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Jadi di sini diceritakan bahwa Petrus ini nggak berdoa di saat dia butuh imannya untuk dikuatkan. Dia tuh nggak berdoa, dia malah tidur. Jadi adik-adik, satu pelajaran yang mau Cici bagiin di pagi hari ini adalah untuk anak-anak sekolah minggu guys ya, Hosana, kita harus rajin berdoa. Benar ya. Kenapa kita harus rajin berdoa? Karena melalui doa hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu selalu terjaga, kita dikuatkan, dan iman percaya kita pun akan senantiasa kuat karena kita dekat sama Tuhan, karena kita membangun hubungan, karena berdoa itu juga berkomunikasi sama Tuhan. Jadi yang terpenting pada saat kita bicara soal iman itu adalah bagaimana kita menjaga iman percaya kita, bagaimana kita bisa melawan si iblis yang datang untuk mencobai iman kita dengan cara rajin berdoa. Karena dengan berdoa kita dekat sama Tuhan, kita juga bisa merasakan bahwa penyertaan Tuhan di hidup kita ini sungguh luar biasa. Adik-adik, untuk pagi hari ini Cici nggak mau panjang-panjang, Cici nggak mau lebar-lebar. Cici harap adik-adik yang ada di rumah bisa rajin berdoa, senantiasa berdoa, bangun hubungan sama Tuhan. Apapun yang kalian harapkan, apapun yang kalian alami, apapun yang kalian pikirin, kalian ngobrol sama Tuhan lewat doa. Kalian deket sama Tuhan, kalian selalu sampein semuanya sama Tuhan. Ya, jangan cuma mau makan sama bobo doang, tapi berdoa juga dibangun hubungan sama Tuhan supaya iblis enggak bisa mengambil iman percaya kita. Ya, jangan sampai kayak Petrus akhirnya menyangkal Tuhan Yesus, walaupun memang Tuhan Yesus akan senantiasa mengampuni kita, karena Petrus pun akhirnya sadar, dia menyesal, dia bertobat, dan dia minta maaf sama Tuhan, dan Tuhan ngampunin. Cuman sebisa mungkin iman kita percaya ini dipupuk, diperkuat dengan berdoa sama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, kita mengucap syukur sama Tuhan supaya ibadah kita di pagi hari ini bisa mengajarkan kita sesuatu. Tapi sebelum kita tutup dalam doa, ingat ada ayat hafalan, benar. Nah, jadi tolong ayat hafalan buat minggu ini di Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, itu ayat hafalannya. Jadi nanti boleh dihafalin dan dijadiin suatu ayat penguat supaya kita semua selalu berjaga-jaga dan juga berdoa. Oke, yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mengucap syukur sama Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, mengucap syukur buat kasih setiamu dan kebaikanmu Tuhan. Anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini kami boleh menyaksikan cerita Tuhan tentang bagaimana Petrus imannya menjadi lemah karena kurang rajin berdoa Tuhan. Kami anak-anakmu tidak mau hanya menjadi pendengar, tapi kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang dekat dengan Engkau, cinta dengan Engkau, dan senantiasa membangun hubungan dengan-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan, yang sekarang ini harus beribadah secara online di rumah, tapi kami percaya penyertaan Tuhan akan ada dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka, dan juga memberkati setiap kegiatannya, dalam sekolahnya, dalam aktivitasnya. Kau Allah yang menjaga mereka semua Tuhan dari ancaman virus COVID-19 dan memberikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati setiap kami dan siapapun yang mendengarkan firman ini ya Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Yeay,
udah selesai ibadahnya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selalu ibadah online ya. Dah, Tuhan Yesus berkati.